Saudara yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu 22 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama Wahyu 22 ayat 6 sampai 12. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan, Allah yang beri roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menurut perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau, dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara yang kekasih, judul khotbah saya pada hari ini adalah Yesus akan datang segera. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali, waktunya sudah sangat dekat, saudara. Ya. Pertama, setiap orang percaya harus memiliki kepastian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedua, setiap orang percaya harus benar-benar make sure, percaya pada waktu Tuhan datang kedua kali, Tuhan akan menjemput kita secara pribadi. Yang berikutnya, saudara yang kekasih, kedatangan Kristus kedua kali, kita harus percaya bahwa kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dan kalau kita percaya itu, kita harus memposisikan diri kita untuk hal itu. Yang berikutnya, saudara yang kekasih, kita harus mengikuti Tuhan tanpa berhenti menoleh ke belakang. Tetapi kita harus go straight sampai bunyi sangkakala itu. Artinya kita harus setia. Setia sampai akhir. Nah, saudara yang kekasih, hal-hal ini yang perlu kita ingatkan dalam diri kita. Karena Tuhan Yesus segera akan datang kembali. Anda percaya atau tidak percaya, Anda siap atau tidak siap, Yesus akan datang kembali. Dia akan datang kembali dan memerintah sebagai raja. Bukan hanya raja yang biasa, saudara yang kekasih, tapi dia adalah raja di atas segala raja. Masa-masa ini adalah masa-masa anugerah atau masa yang diberikan kepada dunia. Untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan untuk kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, kita harus bekerja di ladangnya Tuhan sampai di garis akhir. Kita harus ada di dalam posisi memenuhi tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Memenuhi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita dikasih kesempatan untuk hidup di dunia ini, kita tidak hidup sia-sia. Dan sebagai orang percaya, kita dipanggil dan diselamatkan, saudara, bukan hanya untuk diri kita. Tetapi kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Tongkat estafet yang Tuhan berikan kepada kita. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan tongkat estafet kepada manusia, yang itu orang-orang percaya khususnya, untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia, saudara. Kepada bangsa-bangsa, supaya Injil Kerajaan Tuhan harus diberitakan. Karena target Allah adalah seluruh manusia supaya dapat diselamatkan. Tetapi
Kalau orang-orang tidak mau untuk percaya, tidak mau untuk membuka hati, saudara yang kekasih, tidak mau masuk dalam targetnya Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak pernah akan memaksakan kehendak Tuhan jadi kepada seseorang. Saya suka berkata kasih yang sempurna adalah kasih yang tidak memaksakan kehendaknya jadi kepada seseorang. Dan Tuhan mengasihi kita dengan sempurna, saudara. Dan Dia tidak akan memaksakan kehendaknya jadi buat kita. Dia berikan kita free will untuk menentukan kehidupan kita. Apakah kita mau percaya atau tidak. Itulah sebabnya John 3:16 berkata, barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin, saudara yang kekasih. Dan kalau Anda ada di Zoom pada hari ini, saya percaya kita adalah bilangan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Untuk itu semua kita yang mengaku diri orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, kita harus ada, kita hidup di dalam rencana dan tujuan Allah. Anda jangan kemana-mana, jangan keluar dari rencana dan tujuan Allah. Karena kalau Anda keluar dari tujuan dan rencana Allah, berarti rencana siapa yang akan terjadi dalam hidupmu? Hanya ada dua rencana, saudara, di dunia ini. Rencana Tuhan dan rencana si jahat. Dan saudara, kita harus memilih di hari-hari terakhir ini, saudara yang kekasih, dunia akan semakin jahat, saudara. Karena si penguasa, si jahat, si pemimpin dunia ini ada dan bekerja. Saat ini, saya mau katakan bekerja yang luar biasa. Tetapi Tuhan kita sedang bekerja lebih dahsyat lagi daripada perbuatan si jahat. Untuk itu orang-orang percaya kita harus menyiapkan diri kita untuk memasuki satu fase sebelum kedatangan Tuhan kedua kali, di mana orang-orang percaya akan membawa kemuliaan Allah, akan dipenuhi oleh kemuliaan Allah yang dahsyat, dan orang-orang percaya, saudara, akan pergi memberitakan Injil, dan orang-orang percaya akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan, untuk menjadi penyambung lidah Allah, untuk menjadi penyambung mujizat Allah, untuk menjadi penyambung kuasa Allah terjadi bagi dunia ini, sehingga dunia bisa melihat bahwa Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan benar-benar adalah Allah yang hidup, Allah satu-satunya yang harus dipercaya dan harus disembah. Ada amin. Haleluya. Kita akan lihat ayat pertama. Tolong dibuka ayat 6. Perhatikan di sini dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Saudara yang kekasih, tadi saya sudah mendasari semuanya dengan perkataan-perkataan kebenaran. Dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Saudara yang kekasih, malaikat ini datang dan memberitahu kepada Rasul Yohanes. Kita tahu bahwa Rasul Yohanes, saudara yang kekasih, dia disiksa sebelum dia dibuang ke Pulau Patmos, saudara. 12 murid Tuhan Yesus, kita tahu satu gagal, yaitu Yudas Iskariot. Tetapi, saudara yang kekasih, pada waktu Yesus terangkat ke surga dan terjadi pemilihan untuk menggantikan posisinya Yudas. Dan akhirnya, saudara, salah satu daripada umat Tuhan ditambahkan menjadi 12 murid itu, ya, yaitu Matias, saudara, ditambahkan untuk menjadi 12 murid, mengganti si Yudas. Dan 11 murid, saudara, mati syahid untuk kerajaan Allah, untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Mereka ada dalam posisi yang benar, mereka ada dalam tujuan Allah, sehingga pada waktu mereka mati, mereka telah menggenapi rencana Allah di muka bumi ini. Tidak semua kita dipanggil untuk mati syahid, saudara yang kekasih, tetapi kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya, 11 murid mereka mati untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Hanya satu yang tidak mati pada waktu disiksa, yaitu Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes ini dibuang di Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos, saudara yang kekasih, di mana dia bisa mendengar atau didatangi oleh malaikat yang tadi kita sudah dengar di ayat 6. Malaikat datang kepada dia dan memberitakan apa yang akan terjadi, saudara yang kekasih. Dan kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes, di mana ini adalah pewahyuan. Pewahyuan itu berbicara tentang apa yang akan terjadi. Ya, Allah mewahyukan, memberitahu kepada Yohanes apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir, saudara yang kekasih. Dan ayat 6 sampai 12 di kitab Wahyu 22. Wahyu 22 adalah kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir, dan pasal 22 adalah pasal yang terakhir, saudara yang kekasih, ya. Dan Tuhan akan datang segera, saudara. Untuk itu dikatakan tadi kita sudah lihat,
Ya, dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Jadi semua firman Allah yang disampaikan, saudara, yang berdasarkan firman Allah itu tepat dan benar. Jadi tidak perlu diragukan. Itu absolut. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Satu iota pun tidak bisa. Koma pun tidak bisa. Titik pun tidak bisa. Saudara kekasih, saya ada mendengar di YouTube, ada seseorang yang dikatakan anak Tuhan yang pintar, saudara. Dia diwawancarai dan dia bilang, pada waktu pewahyuan diberikan kepada orang-orang yang menulis kitab ini, bisa aja, namanya manusia, bisa aja ada pemotongan kata-kata yang salah di sana, dan itu sangat lumrah. Saudara, saya menolak perkataan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena firman Allah berkata, Anda dengar di sini perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Ada amin, saudara kekasih. Dan saya percaya, koma dan titik, tanda seru, apapun yang taruh di Alkitab ini, semua diwahyukan Allah kepada penulis. Dan kalau Allah yang mewahyukan, tidak ada satupun yang kurang. Ada amin. Ya, saudara, firman Allah kita tidak bisa ukur pakai pikiran dan kebenaran kita. Nggak bisa. Ya, jadi kita tidak bisa menyocokkan atau menyesuaikan pikiran manusia dengan kebenaran Allah. Kadang-kalanya kita menurunkan derajat firman Allah untuk menjelaskan kepada seseorang supaya seseorang mengerti. Saudara, Anda tidak perlu melakukan itu. Selama itu kebenaran, Roh Kudus yang akan menerjemahkan kepada orang itu. Anda tidak perlu menurunkan derajat yang seperti tadi. Ya, namanya juga manusia. Stop. Yang berkata-kata adalah Allah. Saya makanya setiap kali saya berkhotbah, saya minta pimpinan Roh Kudus untuk taruh perkataan Allah dalam lidahku, sehingga yang saya sampaikan bukan perkataan diri sendiri, tapi sungguh-sungguh berasal dari Roh Kudus. Ada apa yang saudara kekasih? Firman Tuhan yang diterjemahkan dengan pikiran kita sendiri akan menghasilkan sesuatu yang tidak punya nilai kekekalan. Bisa berubah-ubah, saudara. Tetapi hanya firman Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tepat dan benar dikatakan. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi Tuhan akan menunjukkan, membukakan rahasia-rahasia kebenaran kepada hamba-hamba Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, ada orang-orang tertentu yang Tuhan akan pakai. Ya, saudara, itu hamba-hamba Tuhan dikatakan. Makanya di sini menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Saudara, ini berbicara tentang hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai untuk memberitakan apa yang akan terjadi. Dan juga kita secara menyeluruh, saudara, adalah hamba-hamba Tuhan. Tuhan mau berita ini juga sampai kepada kita semua. Ada amin? Ya, tentang apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir ini, saudara. Kita lihat ayat 7. Sesungguhnya Aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Saudara, kalau Tuhan berbicara sesungguhnya aku datang segera, Dia pasti akan datang segera. Dan saudara, mungkin ada orang berkata, kitab Wahyu ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Yesus bilang aku akan datang segera. Sudah 2000 tahun sejak penulisan ini. Buktinya Tuhan belum datang-datang. Saudara, kita harus mengerti kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu ini berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa-masa terakhir, di hari-hari terakhir. Dan kita saat ini hidup di hari-hari terakhir. Kitab Wahyu ini sedang berbicara kepada Yohanes, sedang memberitahukan kepada Yohanes, tuliskan ini untuk orang-orang yang akan hidup di hari-hari terakhir. Siapa orang-orang itu? Yaitu kita, gereja Tuhan yang saat ini, saudara. Dan saya akan kasih tahu kenapa kita menyebutkan hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Tahun-tahun terakhir, hari-hari terakhir itu yang dimaksud adalah tahun-tahun, saudara yang kekasih, ya. Tahun-tahun terakhir, saudara, ya. Jadi Anda jangan itu, oh hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis. Ya, saudara yang kekasih, hari-hari ini kita bisa terjemahkan tahun-tahun terakhir, waktu-waktu terakhir, hari-hari terakhir, menit-menit terakhir, detik-detik terakhir. Bisa diterjemahkan demikian. Ada amin, saudara yang kekasih. Nah, artinya apa? Artinya Dia segera akan datang. Nah, tentunya kita mau tahu dong, bagaimana Dia akan datang segera? Bagaimana kita tahu bahwa waktu ini adalah hari-hari terakhir? Of course, kita harus tahu, saudara yang kekasih. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Dia akan menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Haleluya. Saudara yang kekasih,
Nah, dikatakan sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Nah, saudara, firman Allah ini berbicara tentang nubuatan. Saudara yang kekasih, nubuatan itu adalah perkataan Allah untuk apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ada amin. Kemudian hari itu berbicara 10 menit di depanmu, 5 menit di depanmu, 1 tahun di depanmu, 100 tahun di depanmu, 1000 tahun di depanmu, 2000 tahun di depanmu, 3000 tahun di depanmu. Itu namanya nubuatan, saudara yang kekasih. Ya, itulah sebabnya kalau orang menerima nubuatan dari Tuhan, saudara, itu berbicara tentang apa yang akan terjadi terhadap dirimu. Dan saudara, dikatakan bahwa kita harus menuruti perkataan nubuatan kitab ini. Saudara yang kekasih, kitab apa? Yang dimaksud kitab ini adalah Injil kebenaran daripada Tuhan. Amin. Nah, ada banyak kitab-kitab yang lain, saudara. Makanya kalau Anda baca di kitab Wahyu tentang penghakiman, saudara, ya, di situ orang itu akan dihakimi dengan kitab-kitabnya, ya. Artinya apa yang dia percaya, kitab apa yang dia percaya, itu dia akan dihakimi dengan kitab yang dia percaya. Kita adalah apa yang kita percaya? Kitab apa, saudara? Yaitu kitab Injil. Amin. Inilah kebenaran, saudara, Alkitab ini. Amin. Inilah kebenaran yang kita percaya. Dan kita akan dihakimi melalui kitab yang kita percaya. Dan saya percaya, saudara yang kekasih, kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dan dikatakan oleh firman Allah, tidak ada penghakiman bagi orang benar. Haleluya. Ya, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang mau dihakimi apa? Pada waktu mau dihakimi, yang kita percaya adalah kitab kebenaran. Saudara, yang dihakimi itu adalah orang yang tidak percaya kepada kitab ini. Ya, itulah sebabnya dikatakan berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi Anda harus berbahagia kalau Anda percaya bahwa adalah Injil, firman Allah itu adalah kebenaran buat kita. Ada amin. Haleluya, ya, puji Tuhan. Dan saudara yang kekasih, berbicara juga menuruti perkataan nubuat kitab ini berbicara bahwa kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Amin. Kita harus hidupi semua. Jangan kaki Anda yang satu, ya, ada di neraka. Kenapa saya bilang neraka? Ada di dunia. Dunia ini tanpa Yesus neraka, saudara. Walaupun neraka sesungguhnya adalah lautan api yang bernyala-nyala, kita Wahyu katakan. Tetapi di dunia ini, ada banyak orang tinggal di dunia ini, tapi hidupnya udah seperti neraka. Sedang menuju pada kebinasaan. Bahkan sudah binasa, saudara. Kenapa saya katakan sudah binasa? Karena terus-menerus hidup di dalam kebinasaan. Dunia ini akan lenyap, akan binasa. Firman Allah katakan, kalau kita hidup di luar firman Allah, kita hidup di luar Tuhan, berarti kita hidup di dalam kebinasaan. Nggak ada yang bilang amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, amin. Ya, kalau ada firman Tuhan yang datang kepada kita, kita katakan amin. Amin artinya apa? Saya setuju dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, amin artinya itu menjadi milik aku. Amin. Ya, haleluya. Jadi kalau ada perkataan-perkataan firman Tuhan yang datang kepada kita, dan itu tertuju buat kita, dan itu Tuhan bicara kepada kita, Anda harus bilang amin. Tanpa hamba Tuhannya bilang ada amin, ya jangan jadi latah sama kayak gitu. Tapi meresponi dengan benar, meresponi dengan baik, karena itu adalah milik saya dan Anda. Haleluya. Ya, jadi waktu kita bilang amin, Iblis bilang, waduh, saya nggak bisa ambil ini. Itu milik Ibu Lydia. Itu milik Bapak Sandy. Amin. Haleluya. Itu milik Ibu Modi. Gak boleh diambil. Ya. Haleluya, saudara yang kekasih. Untuk itu, mari saudara, kita meresponi firman Tuhan ini dengan baik, dengan benar. Jadi orang-orang harus hidup, orang-orang percaya. Harus hidup di dalam kepercayaannya. Namanya orang percaya. Ya, kita hidup karena percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada Injil. Percaya kepada kebenaran firman Allah. Percaya kepada Alkitab. Amin. Kejadian sampai Wahyu kita harus percaya, saudara yang kekasih. Haleluya. Nah ini, saudara yang kekasih,
Kalau kita percaya, kita hidupi kepercayaan kita. Kalau Anda tidak hidupi, berarti Anda tidak percaya. Banyak orang Kristen demikian. Bilang orang percaya, tetapi pada kenyataannya tidak percaya pada waktu dia hidup. Ya, Tuhan bilang, jangan takut, kita milih takut. Tuhan bilang, jangan khawatir, kita bilang akan manusiawi. Saudara yang kekasih, kalau Tuhan bilang jangan, dan Anda melanggar, berarti Anda tidak percaya. Anda lebih percaya kepada dirimu sendiri. Anda lebih percaya kepada nalarmu. Anda lebih percaya kepada orang lain. Anda lebih percaya kepada dunia. Amin. Haleluya. Tapi kalau kita bilang kita orang percaya, kita harus percaya Injil, Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu adalah kebenaran. Dan kalau Anda percaya itu, hidupi itu dalam hidupmu. Nah, ini maksudnya, ya, ini maksudnya kita harus menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini, ya. Saudara yang kekasih, dan berbicara juga menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini, berbicara bahwa kita harus percaya juga tentang nubuatan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita harus percaya, dan kita harus hidupi. Cara menghidupinya apa, saudara? Kita harus hidup kudus, kita harus hidup benar, dan kita harus hidup menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, udah ada begitu banyak khotbah ya yang disampaikan oleh saya, Pastor Doni, maupun oleh Bapak Roy. Ya, ada di YouTube udah ratusan, ada banyak saudara. Ya, itu yang ada di YouTube aja ratusan, belum yang setiap minggu di tengah-tengah minggu dikhotbahkan, di doa, di mana-mana saudara ya dikhotbahkan. Itu udah banyak yang Anda dengar, saudara. Dan bukan berapa banyak yang kita dengar sebenarnya, tetapi berapa banyak yang kita lakukan itu penting sekali. Kalau cuma dengar dan tidak melakukan, itu sama aja bohong. Itu sia-sia, saudara. Firman Tuhan itu bukan hanya didengar, tapi firman Tuhan itu didengar dan dilakukan. Bayangin kalau udah ratusan video aja, kita hitung yang ratusan video aja yang di YouTube, Anda dengar dan lakukan. Ya, coba. Anda dengar, Anda lakukan, dengar, lakukan, dan Anda lihat dirimu. Dan Anda lihat ke belakang, Anda akan lihat ada satu journey di belakang yang Anda sudah tinggali. Hal-hal yang jahat, hal-hal yang berhubungan dengan dosa, hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Waktu Anda nengok ke belakang, waduh saya udah tinggali banyak sekali. Amin. Haleluya. Tapi kalau Anda nggak pernah apply, ya, tidak pernah hidup itu dalam hidupmu. Dan Anda lihat, waduh, udah 5 tahun ikut Tuhan. Udah 10 tahun. Bahkan ada orang bilang saya dari lahir loh ikut Tuhan. Ya. Saudara dari lahir saya udah ke gereja loh. Padahal saya belum mengerti. Saudara yang kekasih, kalau orang tua mau bawa engkau ke gereja, saya percaya ada Roh Kudus. Ya, ada Roh Kudus yang akan menerjemahkan itu di dalam spiritmu. Kita ingat Elizabeth waktu dia mengandung Yohanes. Benar, Yohanes Pembaptis. Tiba-tiba Maria ibu Yesus datang ke dalam rumahnya. Dan bayi itu melonjak-lonjak bergerak di dalam rahim. Karena ada ibunya Yesus. Artinya ada orang benar yang membawa kebenaran. Dan kita seperti Maria, saudara. Maria adalah dipinjam rahimnya oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus. Maria itu orang yang ordinary sama seperti kita. Ya, jadi tidak ada yang khusus, yang ini yang khusus makanya dipilih, ini yang ini makanya dipilih. Saudara, semua kita dipilih, tidak ada yang khusus. Tuhan bilang semua orang telah berbuat dosa, termasuk Maria, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kalau namanya masih orang itu telah berbuat dosa. Ya, jangan Anda bilang nggak ada yang pernah nggak ada. Kalau Maria nggak pernah berbuat dosa karena dia dipilih. No, kalau firman Allah berkata semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita harus percaya itu, ada amin. Haleluya. Ya, termasuk Musa, nabi besar di bangsa Israel. Elia, nabi besar di bangsa Israel. Dia terangkat ke surga, saudara. Disaksikan oleh hambanya Elisa. Tetapi dia tetap ada dalam kategori telah berbuat dosa. Ada amin. Haleluya. Nggak ada satupun yang lewat dari dosa, saudara. Ya, tapi kita bersyukur. Kalau kita orang-orang percaya, kita telah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita telah dibenarkan oleh penebusan Tuhan Yesus, darahnya yang telah tercurah di atas kayu salib. Amin. Dan dia telah mati buat kita dan bangkit sebagai pembenaran untuk hidup kita. Haleluya. Ada amin. Nah, saudara yang kekasih, kita berbahagia
Ya, begitu juga waktu Maria datang. Ya, Maria datang, waduh, Maria ini adalah orang benar yang dipenuhi oleh Roh Allah. Ya, dan bayi itu ya melompat, saudara, menyambut orang benar. Bayi yang dikandung oleh orang benar, saudara. Ya, bayi ini adalah bayi ilahi. Ada amin, haleluya. Bersumber dari orang benar, dan bayi ini juga adalah kebenaran. Amin. Adalah bayi yang benar, dibenarkan sejak dari rahim ibu kita. Kalau firman Allah berkata sejak dalam rahim ibumu engkau telah berdosa. Saudara yang kekasih, itu rahim yang orang belum diperanakan di dalam air dan roh, yaitu belum dilahirkan kembali, belum dibenarkan. Tapi ibu-ibu yang telah dibenarkan oleh Tuhan mengandung benih ilahi, bersumber dari kebenaran. Ada amin. Makanya kalau ada ibu-ibu yang lagi hamil, terus berbicara kebenaran, bacakan firman Tuhan kepada dirimu dan kepada anakmu. Perkatakan kebenaran. Waktu kau nyanyi nyembah Tuhan, nah ayo nyembah sama mama. Amin. Kalau mamanya nggak pernah nyembah, ya anak juga nggak nyembah, saudara. Ya, haleluya. Mamanya malas dengar firman Tuhan, ya anaknya juga malas dengar firman Tuhan. Haleluya. Kita harus menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Tidak bisa tidak. Karena di sini yang dipakai kata berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Siapa yang mau berbahagia? Ya? Mau berbahagia? Siapa yang mau berbahagia? Kalau Anda mau berbahagia, harus menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Kalau sampai ada yang kanseling sama saya bilang, pastor, saya tidak bahagia, Anda udah tahu jawabannya, ya? Ya, sudah tahu jawabannya. Nggak perlu ke Pastor Desi minta kanseling, udah tahu jawabannya. Ya, kalau datang ke saya nanya, Pastor, ini firman Tuhannya bagaimana ya? Pastor, tolong dijelaskan karena saya mau hidup di dalam firman-Nya. Oh, dengan senang hati saya akan menjelaskannya. Ya, tetapi kalau, Pastor, saya ini nggak berbahagia, Pastor, kenapa? Ya nggak tahu lah, saya lagi pusing, saya lagi ini. Ya, kalau Anda tidak punya kerinduan untuk mendengarkan firman Allah, saudara kekasih, saya jamin Anda tidak akan pernah berbahagia. Firman Tuhan yang berkata, makanya saya jamin firman Tuhan ini. Tetapi, kalau Anda menjadi penurut-penurut kebenaran nubuatan kitab ini, saya percaya Anda akan berbahagia. Ada amin? Nah ini saudara, di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan, kita harus berbahagia. Ya, jangan takut kepada dunia yang sedang hancur, kepada dunia yang sedang menuju pada kebinasaan. Karena suatu hari nanti kita akan memasuki yaitu masa di mana kesukaran, bahkan kesukaran besar akan terjadi, saudara kekasih. Tetapi saya percaya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam nubuatan kitab ini, mereka akan hidup dalam kebahagiaan. Haleluya. Ayat 8. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ya, jadi waktu Yohanes dia mendengar berita-berita surgawi ini, saudara, dia tertunduk, saudara, ya. Dikatakan dalam Yohanes, aku yang telah mendengar dan melihat semua itu, dan setelah mendengar dan melihatnya, aku tersungkur. Dia tersungkur di depan kaki malaikat itu. Saudara, malaikat ini membawa berita surga. Dan kalau Anda baca tentang malaikat, ya, pada waktu terjadi perang, saudara, ya, kalau nggak salah dipimpin oleh Gideon, itu ada 185.000 orang, saudara. Kalau tidak salah ya, sekali lagi. Ya, 185.000 orang itu, saudara, dihabisi oleh malaikat dalam satu malam. Ya, bayangin satu malaikat habisi 185.000 orang. Ya, saudara, yang ngepung Anda berapa orang? Ada 185.000? Ya, atau cuman 10 orang, 1.000 orang, saudara, satu malam. Dan malaikat ini 185.000 dihabisi oleh malaikat. Dan malaikat, ya ada malaikat terbanyak di surga, ya. Dan malaikat yang datang kepada Yohanes, dia menyampaikan berita surgawi, dan Yohanes tersungkur di kakinya. Tapi apa kata malaikat itu? Dia berkata, dikatakan, dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ayat 9, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian.
Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Amin. Haleluya. Saudara, malaikat sejago ini aja nggak mau disembah. Sehebat ini yang diberikan otoritas dan kuasa, gak mau disembah. Dia bilang, kita ini sama Yohanes, saya, kamu, dan semua para nabi, semua hamba-hamba Tuhan. Kita sama. Sama-sama apa? Sama-sama hamba. Ada amin. Ya. Jangan memegahkan diri, jangan sombong. Amin. Jangan merasa paling hebat. Tanpa saya gereja tidak bisa berjalan. Tanpa saya gereja tidak bisa seperti ini. Tanpa saya sumbang. Tanpa saya ini. Stop. Ada amin. Semua kita hamba. Ya. Di gereja Tuhan enggak ada pilih-pilih kasih. Yang ini orang kaya kita deketin. Yang ini orang kaya duduk paling depan. Enggak ada yang kayak gitu. Di gereja Tuhan kita semua sama rata di hadapan Allah. Kita hamba-hamba Tuhan. Ada amin. Haleluya. Haleluya, saudara yang kekasih. Enggak ada perbedaan di gereja. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita semua adalah hamba. Jadi kalau ketemu sama pendeta, sama yang lain, salamin. Pak, kita sama-sama hamba Tuhan. Ya, ingetin. Jadi si pendeta juga gak gede kepala, saudara ya. Gak merasa tanpa gue nih. Ya, pendeta ini gak mau. Ya, pendeta ini gak mau, Tuhan kirim pendeta yang lain. Amin. Ya, sama. Anda juga gak mau jadi jemaat, Tuhan kirim jemaat yang lain. Ada amin. Semua kita hamba, jangan sombong. Jadi bilang, hei, sesama hamba, jangan saling menyombongkan diri. Sama-sama kita hamba. Malaikat yang seperti ini berkata, ya, kita sama-sama apa? Hamba. Ini juga berbicara tentang apa? Berbicara tentang bahwa kita ini tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Hamba hanyalah pesuruh. Hamba hanyalah mengikuti perintah. Hamba telah terjual habis. Hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Zaman 2000 tahun yang lalu kalau berbicara hamba, berbicara doulos, artinya adalah budak. Budak itu telah dibeli. Sekali tuannya beli, budak itu mau disuruh apa aja harus turut. Disuruh gak tidur 24 jam, dia gak tidur. 13 jam, tidak tidur. 3 hari 3 malam, tidak tidur. Dia harus tidak tidur. Karena hamba ini adalah budak dari tuannya. Dia harus mengerjakan semua perintah tuannya. Nah saudara, kita ini apa saudara? Kita ini apa? Dikit-dikit ngelawan Tuhan. Dikit-dikit disuruh A, B, C, gak mau dengar, gak mau nurut. Ikutin pikiran kita. Ya. Itulah sebabnya kita harus sadar di hadapan Tuhan. Kita harus ikuti firman Allah. Harus ikuti tadi semua perkataan nubuat kitab ini, ada amin. Karena kita adalah hamba. Dan saya percaya kita bukan hamba yang biasa. Tapi kita hamba yang akan berbahagia. Hamba yang akan berjalan di dalam kemenangan Kristus. Ada amin. Haleluya. Jadi hamba Tuhan itu saudara, itu adalah keindahan. Ya. Zaman dulu orang tua kalau anak udah sakit-sakitan diserahkan jadi hamba Tuhan. Anak udah gak berguna suruh jadi hamba Tuhan. Anak yang hebat pintar suruh jadi dokter, suruh jadi supaya jadi orang kaya, karir hebat. Saudara, ya, saya punya anak 2 laki-laki. Saya serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil jadi hamba Tuhan, pakai dua-dua. Tuhan bicara ke mereka. Saudara, amin. Ya, Anda juga harus serahkan anak-anakmu kepada Tuhan. Jangan pilih-pilih ini yang jelek-jelek nih saya kasih. Sama seperti Isai. Ya, pada waktu mau dinobatkan anak Isai menjadi raja. Ya, Nabi Samuel datang untuk menobatkan menjadi raja. Apa kata Isai? Dikeluarkan anak-anaknya yang perkasa, anaknya yang jago. Anaknya yang bekerja di kerajaan, prajurit di kerajaan dikeluarkan. Anak-anak yang handsome, yang tampan, yang badannya gede, yang keren dikeluarkan. Dan Isai bilang, ini anak-anak saya. Samuel bilang, enggak ada satupun yang dipilih oleh Allah. Enggak ada satupun. Masih ada enggak yang lain? Dia tidak mengeluarkan Daud. Dia bilang, ada. Yang paling kecil, dia enggak ada di sini. Dia anak lagi gembalain domba. Saudara, enggak dilihat oleh manusia itu dipilih oleh Allah. Amin.
Haleluya. Itulah sebabnya jangan melihat dari penampilan, jangan melihat dari kegagahan tubuh. Ya, good looking ini orang kayak dia pantas jadi pendeta nih. Ini good looking nih dia pantas jadi ini pintar bicara nih. Ya pantas dia nih dipilih oleh Tuhan. Tidak, saudara. Sekali Tuhan pilih Anda, dia pilih Anda dan dia mempergunakan Anda, bukan dirimu. Ya, dan kita semua Tuhan telah panggil dan Tuhan pilih kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Khususnya di hari-hari terakhir ini, menjadi alatnya yang akan memberitakan Injil kerajaan Allah. Yang akan membawa panji keselamatan buat dunia ini. Dunia yang terhilang. Kita akan bawa memberitakan Injil. Haleluya. Ayat 10 nih, perhatikan ini. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Nah, perhatikan. Saudara yang kekasih, ini artinya jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Saudara, ini berbicara tentang bahwa kita diingatkan oleh Tuhan untuk jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Artinya, kitab ini harus dibuka. Kitab ini harus dibaca. Ya, kitab ini harus dipelajari. Mengapa? Tuhan mengutus nabi-nabinya. Tuhan mengutus ya rasul-rasul. Dia mengutus para hamba-hambanya, saudara kekasih, untuk membukakan rahasia ini. Artinya rahasia apa? Saudara, ya jangan dimeteraikan, artinya harus dibuka, saudara, ya. Harus dibuka, diberitakan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan segera dia akan datang kembali, saudara. Nah, berbicara segera ini, saudara, kita harus bisa melihat zaman. Ya, sudah ada 7 khotbah yang saya dan Pastor Doni khotbahkan tentang akhir zaman. Ya, di YouTube. Kalau Anda yang sudah pernah mendengar dan mau mendengarkan lagi, silakan. Yang belum pernah mendengar, silakan pergi ke ICC Gereja Online. Ya, di YouTube, di situ ada 7 seri tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi, saudara yang kekasih, saya mau menyampaikan sedikit aja, saudara ya. Bukan kesimpulan, bukan, tetapi untuk kita mengetahui secara umum. Untuk kita tahu bahwa hari ini udah dekat. Saudara, di kitab Matius, Tuhan Yesus berkata bahwa kedatangan Tuhan kedua kali itu, saudara yang kekasih, itu sebelum hari hanya itu akan disertai dengan deru perang di mana-mana, saudara. Ya, dan itu permulaan zaman, ya, dikatakan deru perang yang kita lihat sekarang ini, saudara yang kekasih, itu sudah semakin often. Semakin banyak kita terdengar, saudara yang kekasih. Dan kalau kita lihat, saudara yang kekasih, juga berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali peperangan. Dan akan terjadi kelaparan di mana-mana. Kita lihat kelaparan juga, saudara, terjadi di mana-mana. Ya. Dan di hari-hari terakhir ini kita lihat, saudara yang kekasih, kenapa kelaparan ini berbicara bukan kalau zaman dulu yang saya tahu di Ethiopia, ya, yang makanya ada lagunya, ya, saudara yang kekasih. Ya, terjadi kelaparan besar-besaran di Ethiopia, saudara. Jadi waktu saya kecil itu kan selalu mikir, kalau orang nggak makan, orang Ethiopia aja yang saya pikirin. Orang Afrika orang nggak makan gitu loh. Seolah-olah orang Indonesia orangnya makan semua gitu kan. Jadi yang nggak makan, yang orang miskin, orang yang lapar, orang ini gitu loh, orang di Afrika sana. Nah, saudara, ini bukan hanya berbicara Afrika, tapi ini berbicara akan melanda dunia. Saudara, dengan inflasi yang tinggi seperti ini sekarang, itu mengakibatkan harga barang itu menjadi mahal dan banyak orang gak bisa beli, betul? Ya, dan ini akan menuju, saudara, ke satu masa di mana masa sukar, di mana kita gak bisa berbelanja, saudara yang kekasih, karena barang-barang akan semakin tinggi, ya. Dan firman Tuhan telah mengatakan itu, saudara yang kekasih, ya. Dan saudara yang kekasih, akan terjadi di mana inflasi akan naik, ya. Itu ada khotbah saya, ya, dan Pastor Doni ada, ya, terjadi YouTube. Jadi akan terjadi inflasi di mana harga-harga barang yang tinggi, sedangkan permintaannya jadi sedikit karena tidak ada daya mampu membeli. Walaupun dia punya demand-nya tinggi, tapi kalau nggak punya daya mampu beli, bagaimana, saudara yang kekasih? Nggak mungkin, saudara, ya, memenuhi. Dan saudara yang kekasih, dan di hari-hari terakhir ini juga telah berbicara tentang akan terjadi gerhana-gerhana, saudara ya. Ya, seperti itu. Dan Tuhan berbicara tentang benda-benda langit, tentang bulan, bintang, matahari, dan kita lihat ada banyak berbicara tentang gerhana-gerhana yang terjadi. Dan berbicara juga di Wahyu 13 berbicara bahwa di mana iblis
Dia akan menunjukkan sebelum angka 666 itu akan ditempelkan di tangan orang-orang, ya, di mana orang-orang itu harus berbelanja dengan memakai lambang itu. Iblis akan juga menunjukkan, dikatakan ada api yang akan dia turunkan dari langit di hadapan kita. Saudara yang kekasih, itu berbicara apa? Ini berbicara perang, saudara. Ini berbicara nuklir sebenarnya, ya. Api yang turun dari langit. Berbicara bahwa langit ini telah dikuasai oleh api itu, saudara. Kita ingat ya, waktu ada bom, saudara ingat nggak? Yang di Hiroshima, saudara yang kekasih ya. Dan kita lihat, wah, mengakibatkan itu zaman dulu, saudara. Nah, zaman sekarang itu, saudara, bukan hanya kayak gitu. Zaman sekarang ini nuklir. Ya, dan kita lihat yang terjadi sekarang di Israel. Ya, peperangan di Israel terjadi. Saudara, dan orang-orang ngeri nih. Saudara, ya, Amerika nih backup Israel. Nanti akan terjadi perang. Dan ini bisa kirim, Iran udah warning, ini akan ada nuklir, saudara yang kekasih. Nah, kalau perang nuklir jadi apa, saudara? Dan Alkitab telah berkata di Wahyu 13, kalau nggak salah di ayat 13. Dan iblis itu, saudara, binatang itu, dia akan menunjukkan kepada manusia bahwa dia punya kuasa, ya, untuk menurunkan api dari langit. Saudara, kalau udah perang nuklir ini bicara apa? Apakah Tuhan? Tidak, saudara yang kekasih. Ini berbicara kuasa dunia ini. Ada amin. Ya. Nah, saudara, ini akan terjadi. Dan sesudah peristiwa itu, barulah akan terjadi masa di mana kesukaran, saudara. Di mana mulai angka itu, saudara, yang 666 itu, ya, akan ditawarkan karena inflasi terlalu tinggi, ekonomi hancur, saudara kasih, orang nggak bisa beli. Nah, orang kalau nggak bisa beli, kejahatan akan naik, benar? Ya, akan naik tinggi kejahatan. Orang akan jadi rampok, akan curi, akan bunuh, saudara yang kekasih. Nah, ini akan terjadi kejahatan demi kejahatan. Dikatakan hari-hari terakhir adalah hari-hari yang jahat, kata firman Allah. Dan hari-hari terakhir adalah hari-hari yang dangerous, hari-hari yang sangat berbahaya, saudara yang kekasih. Nah, kita hidup di hari-hari ini, saudara yang kekasih. Kalau kita tidak hidup di dalam tujuan dan rencana Allah, saudara, dengan mudah kita akan terseret di hari-hari terakhir ini. Bahkan firman Allah berkata, sepertiga daripada bintang di langit itu akan terseret, saudara kekasih. Ada banyak orang-orang percaya yang bisa gugur, saudara. Ya, kalau mungkin berbicara yang lain-lain, saudara. Ya, mungkin orang masih bilang, oh enggak, tapi kalau udah enggak makan. Benar, makanya di hari-hari terakhir ini, kita harus ada di dalam rencana dan tujuan Allah dalam hidup kita. Kalau tidak, saudara kekasih, kita akan terperosok, kita akan terseret kepada dunia ini. Ya, dan kalau udah bicara nanti terpilih 6, gereja Tuhan udah nggak ada di sini. Kita sudah masuk masa pengangkatan. Amin. Sebelum itu tiba masa kesukaran besar, tetapi gereja Tuhan akan mengalami masa kesukaran. Di tengah-tengah masa kesukaran, gereja Tuhan akan pergi bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan akan datang menjemput umatnya. Baru terjadi kesukaran besar, saudara, yaitu yang masa itu, dan bangsa Israel akan diselamatkan nanti, saudara, di sana. Kita berdoa untuk bangsa ini, saudara. Tetap Israel di dalam doa-doa kita. Ada amin? Haleluya. Dan saudara yang kekasih, ini akan yang terjadi, ini fenomena-fenomena ini. Dan ada firman Tuhan juga yang berkata, saudara yang kekasih, bahwa Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Dan tibalah waktunya. Nah, saudara, Injil kalau kita lihat, sudah diberitakan belum? Saudara, sekarang terlalu mudah, internet ada di mana-mana. Di pedalaman, di desa, di mana semua pada pakai internet, saudara yang kekasih. Artinya, mereka bisa klik Yesus di sana. Ya, mereka bisa lihat Yesus di sana, saudara. Ini artinya Tuhan memakai juga teknologi untuk memberitakan Injil. Siapa yang membuat teknologi itu? Manusia yang Tuhan pakai. Amin. Saudara, untuk apa? Untuk supaya Injil dapat diberitakan di pedalaman-pedalaman, saudara yang kekasih. Nah, terus kalau udah Injil udah diberitakan kayak gitu, terus umat Tuhan jadi diam-diam aja gitu. Saudara yang kekasih, umat Tuhan yang Tuhan mau pakai, saudara, untuk memberitakan Injil ini kerajaan Allah, saudara yang kekasih. Bukan hanya internet, kita andalkan ada internet kan Tuhan. Tuhan bilang engkau yang akan dipakai. Ya, kita mempergunakan internet sama seperti hari ini. Ada amin. Mempergunakan internet untuk saya memberitakan kebenaran firman Allah. Makanya yang dari Indonesia itu bisa dengar. Di sana malam, di sini pagi. Yang di Eropa bisa dengar, di Australia bisa dengar, di mana-mana bisa dengar. Benar? Saudara kekasih? Nah, ini saudara, fasilitasnya ada. Tapi kita harus beritakan. Amin. Datang ke sel-sel grup di internet, saudara, lewat internet, lewat Zoom. Di situ kita akan bertumbuh. Ada banyak, saudara, kelompok-kelompok sel. Yang belum ikut, mari kita ikut. Kita harus bertumbuh, saudara. Karena gimana mau beritakan Injil kalau kita nggak punya knowledge, nggak punya pengetahuan? Gimana mau beritakan Injil, saudara, kalau kita nggak tahu kita mau ngomong apa?
Bagaimana caranya? Untuk itu mari saudara kita akan belajar sama-sama. Dan saudara yang kekasih, Injil telah diberitakan. Dan waktu Tuhan sudah di ambang pintu. Saudara, Jesus is coming back. Dia akan datang segera. Dan segera, saudara yang kekasih, tidak ada penundaan lagi, saudara. Bahkan firman Allah berkata, ya, firman Allah berkata demikian. Kalau Tuhan, ya, tidak mempersingkat waktunya, tidak ada satupun yang selamat. Berarti kita punya opportunity nggak untuk tidak selamat? Punya. Kalau tidak dipersingkat waktunya. Kenapa opportunity itu? Karena ada banyak orang yang akan mundur di akhir zaman ini. Tetapi saya percaya, kita adalah orang-orang benar yang telah dipilih oleh Tuhan. Ya, kita adalah orang benar-benar yang dipanggil oleh Tuhan. Mari posisikan diri kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gunakan waktu yang ada. Pergunakan hidupmu, saudara, hidupmu dan saya, untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil. Pergunakan semaksimal mungkin. Saudara, mulai jangan egois, jangan pikirin dirimu, keluargamu, biar Tuhan yang bereskan dirimu dan keluargamu, saudara. Mulai pikirkan hal-hal tentang pemberitaan Injil ini, memikirkan jiwa-jiwa yang terhilang, karena untuk itulah kita diselamatkan. Habis kita diselamatkan, untuk itulah kita disuruh Tuhan, diutus Tuhan untuk pergi memberitakan Injil, sehingga dunia ini bisa datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Saudara, sampai di sini firman Tuhan pada hari ini. Dan saya percaya sebagai umat Tuhan, Tuhan mau mengingatkan kita untuk bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi bukan hanya bersiap-siap, Anda doa 24 jam di kamar, saudara, tidak keluar-keluar. Ya, kalau kayak gitu saya kirim aja Anda ke surga, saudara. Tapi Anda dipanggil untuk juga menjadi pendoa. Anda dipanggil untuk memberitakan Injil. Anda dipanggil untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman lewat persekutuan-persekutuan yang ada. Kebaktian-kebaktian seperti ini. Lewat doa malam, doa pagi, lewat cell group. Ada banyak hal. Ya, Pastor Roni udah khotbah. Persekutuan-persekutuan itu harus sesering mungkin kita lakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, dan kita dipakai menjadi alat Tuhan. Sehingga pada waktu penyisangka kala itu, ku mau di sana waktu Tuhan datang. Ku mau di sana. Ada amin. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.